tanaman tersebut. Nah, bakteri yang termasuk di dalam kelas melalui sisa-sisa jasad benih. Pewarnaan gram berbeda dengan bakteri gram negatif. bahaya pencemaran terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bakteri Rhizobium leguminosarum yang terdapat di dalam perakaran tanaman kacang. Di sini kami kenalkan anggota kami. Calvin Glenardo Sejabat 190301126. Anjas Krisderi Saragi 1903011127. Rani Prasetya Dianti 1903011128. Winter Winata 190301129. Denis Tanggal 190301130. Selamat menyaksikan. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau disebut dengan mikroskopis. Salah satu contohnya adalah bakteri. Bakteri adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri ini berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata atau disebut juga dengan mikroskopis seperti yang tadi saya bilang. Bakteri ini termasuk dalam kelompok prokariot dan terbagi menjadi bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan yang tebal, sehingga berbeda dengan yang negatif. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang memiliki lipopolisakarida yang sangat lebih tebal. Bakteri gram positif mempertahankan warna violet jika diwarnai dengan pewarnaan gram, berbeda dengan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif akan mempertahankan warna merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang mengandung lipopolisakarida yang tebal. Bakteri gram positif mempertahankan warna violet jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Berbeda dengan bakteri gram negatif, akan berwarna merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Tahukah Anda apa itu bakteri Rhizobium leguminosarum? Mungkin bagi Anda yang belum pernah mendengarnya akan bingungan apa sih sebenarnya bakteri tersebut. Jadi bakteri Rhizobium leguminosarum itu adalah bakteri yang berbentuk basil dan bersifat gram negatif. Dan dia juga biasanya ditemukan di dalam tanah. Bakteri Rhizobium leguminosarum mempunyai morfologi sebagai berikut. Yang pertama itu dia mempunyai dinding sel yang tipis. Kemudian dia juga mempunyai bentuk yang bulat. Kemudian dia terdiri dari selubung sel, di mana selubung selnya ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel tersebut. Kemudian dia juga mempunyai anatomi. Yang pertama itu anatominya itu dinding selnya itu tipis yang tersusun atas peptidoglikan. Kemudian dia yang kedua mempunyai inti sel yang sangat tipis, dan yang ketiga itu dia mempunyai akidat berfungsi untuk mempertahankan diri, dan yang terakhir itu anatominya isi selnya itu berupa sitoplasma. Kemudian Rhizobium leguminosarum ini bereproduksi dengan cara pembelahan biner, di mana bakteri yang termasuk di dalam kelas Schizomycetes mempunyai suku bakteri yang berupa sel tunggal, di mana sel tunggalnya ini berdinding sel yang jelas. Kemudian dinding selnya ini tidak mengandung selulosa, tetapi tersusun atas hemiselulosa dan senyawa semacam pektin yang mengandung nitrogen dan lebih mendekati dinding sel hewan daripada dinding sel tumbuhan pada umumnya. Bakteri Rhizobium leguminosarum ini merupakan mikroba tanah yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara untuk menjadi amonia atau NH3 yang kemudian diubah menjadi asam amino dan selanjutnya dapat menjadi senyawa nitrogen yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Bagi orang yang masih awam mungkin tidak tahu manfaat dari bakteri Rhizobium leguminosarum. Bakteri Rhizobium ini biasa dikenal dengan istilah bakteri nitrogen. Hal ini karena kemampuannya
dalam mengikat nitrogen sangat baik. Rhizobium ini merupakan salah satu bakteri pengikat nitrogen yang termasuk dalam kelompok Protobacteria. Apa itu Protobacteria? Protobacteria adalah kelompok bakteri nitrogen yang berhubungan dengan tanaman polong-polongan atau leguminosa guna untuk membentuk sebuah simbiosis mutualisme dalam bintil akar atau nodul mengikat nitrogen bebas pada udara. Bakteri Rhizobium leguminosarum ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, dapat membentuk nitrogen tambahan pada tanaman sehingga tanaman tersebut tidak perlu lagi tambahan pupuk nitrogen. Yang kedua, dapat meningkatkan hasil panen sekitar 10-25%. Yang ketiga, dapat menyuburkan tanah. Yang keempat, sebagai pupuk hijau pada tanaman. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dan kegunaan dari bakteri Rhizobium leguminosarum terhadap tanaman atau terhadap bidang pertanian. Biasanya, tanaman kedelai yang paling banyak membutuhkan bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium memiliki simbiosis mutualisme dengan tanaman kacang-kacangan, di mana kedua pihak saling menguntungkan dan saling tergantung. Dalam hal ini, bakteri Rhizobium memperoleh karbon dari tanaman kacang-kacangan serta menjadikan sekitaran perakaran tanaman kacang-kacangan menjadi tempat tinggalnya. Di sisi lainnya, bakteri Rhizobium memfiksasi nitrogen dan hal ini berguna dalam kesuburan tanah sehingga tanaman kacang dapat tumbuh dengan baik. Senyawa nitrogen hasil fiksasi Rhizobium yang dimanfaatkan oleh tumbuhan akan diturunkan ke hewan, manusia, dan kembali masuk ke sistem lingkungan melalui sisa-sisa jasa penting. Tumbuhan kacang-kacangan yang subur ini akan menjadi tanaman penutup lahan yang dapat mencegah dari erosi, memperbaiki struktur tanah, serta menjaga kelembapan tanah. Rhizobium leguminosarum sebagai pemfiksasi nitrogen memberikan keuntungan di mana tidak perlu lagi dilakukan penggunaan pupuk yang berlebihan pada lahan pertanian. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan tentang bakteri Rhizobium leguminosarum ialah yang pertama, ketersediaan nitrogen di dalam tanah sangat berperan dalam kesuburan tanah tersebut. Yang kedua, kandungan senyawa nitrogen tanah yang cukup tinggi disebabkan adanya mikroba tanah yang memfiksasinya dari udara. Yang ketiga, keuntungan memanfaatkan bakteri penambat nitrogen sebagai pupuk hayati adalah tidak mempunyai bahaya atau efek samping. Efisiensi penggunaan dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan bahaya pencemaran terhadap lingkungan. Harga yang relatif murah dan teknologi yang cukup sederhana. Dan yang keempat, perlu konservasi dan isolasi bakteri penambat nitrogen atau Rhizobium dalam bentuk koleksi kultur.